Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada kesempatan ini, saya Inggritul Kebun Salim beserta 3 teman saya, yaitu Fatimah Lutfia, Kaisa Andira, dan juga Syifa Kaira akan menjelaskan mengenai arus listrik bolak-balik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik atau alternating current. Arus bolak-balik atau bisa disebut sebagai alternating current adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah setiap satuan waktu. Atau bisa dibilang juga sebagai arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik ini berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Nah, untuk melihat grafiknya, kita bisa menggunakan gambar tegangan AC menggunakan diagram fasor seperti contoh pada di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh grafik dari arus bolak-balik. Grafik yang pertama adalah grafik arus bolak-balik yang berubah secara sinusoidal. Setengah periode arus bergerak dalam satu arah dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah sebaliknya. Pada grafik yang kedua, kita amati arus bolak-balik yang berubah secara persegi. Dalam setengah periode, arus bergerak dalam satu arah, dan setengah periode lainnya, arus bergerak dalam arah sebaliknya. Pada grafik ketiga, kita amati arus bolak-balik yang berubah dengan pola segitiga. Lalu pada grafik terakhir, kita bisa melihat arus bolak-balik yang berubah secara transien. Ada beberapa macam cara untuk membangkitkan bentuk bolak-balik ini. Salah satu yang mendasar adalah rangkaian osilator. Disebut demikian karena tersusun oleh 2 komponen utama, yaitu induktor dan kapasitor. Hal ini dapat terjadi karena ketika salah satu komponen menyimpan energi, bisa itu kapasitor yang menyimpan beda potensial atau induktor yang menyimpan arus, dan dalam keadaan penuh. Kita ambil contoh misal si kapasitor. Karena kapasitor sudah penuh, maka kapasitor akan melepas energinya dengan cara memberikan beda potensial. Dari situ timbul arus yang semula 0 menjadi ada. Artinya ada perubahan arus. Nah, perubahan arus ini yang kita pahami sejauh ini akan menimbulkan fenomena induksi diri, di mana akan timbul GGL yang berlawanan. Alhasil muncul arah arus yang berlawanan dan kembali memindahkan energi yang disimpan sebagai medan magnet pada induktor menuju energi yang disimpan sebagai medan listrik pada kapasitor. Dan proses ini terus-menerus terjadi. Terdapat beberapa persamaan matematis dalam arus bolak-balik yang biasa digunakan. Di antaranya yaitu seperti yang ditunjukkan di gambar samping ini, di mana C adalah kapasitor, L adalah induktor, R adalah resistor, I arus, dan V adalah tegangan. Penerapan praktis arus bolak-balik. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang memiliki prinsip kerja yang membalikan arahnya secara teratur pada rentan waktu tertentu. Bagian dasar dari motor listrik ini yaitu stator dan rotor. Stator merupakan tempat berputarnya rotor, sedangkan rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar poros motor. Motor listrik arus bolak-balik mengatasi kelemahan motor arus arah, yaitu kecepatan yang sulit dikendalikan. Motor arus bolak-balik dilengkapi dengan sebuah penggerak yang bernama frekuensi variabel yang berfungsi untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan penggunaan daya listrik. Yang kedua, ada motor induksi. Sistem kelistrikan modern dimulai ketika motor induksi menggunakan arus bolak-balik. Penggunaan arus bolak-balik pada motor induksi dilakukan pertama kali oleh Nikola Tesla. Arus bolak-balik menjadi penggerak dari rotor pada motor arus bolak-balik. Rotor terletak di bagian dalam motor dan merupakan bagian yang dapat berputar. Perputaran rotor terjadi karena adanya torsi yang bekerja pada porosnya. Torsi dihasilkan oleh medan magnet yang berputar akibat arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik telah digunakan pada peralatan listrik rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, dan penyejuk udara. Di dalam proses kontrol gerak pada industri, motor induksi merupakan motor listrik yang paling umum digunakan. Motor induksi arus bolak-balik memiliki desain yang sederhana dengan tingkat pemeliharaan yang rendah. Sumber tegangan listrik untuk melakukan kerja pada motor listrik dapat diperoleh secara langsung melalui sumber listrik arus bolak-balik yang tersedia di dalam instalasi listrik bangunan. Yang ketiga adalah motor sinkron. Motor sinkron termasuk dalam motor listrik yang menggunakan sumber arus listrik bolak-balik. Cara kerja motor dimulai dari pemberian tegangan pada kumparan stator dengan sistem
menghasilkan flux magnet putar dan menimbulkan gaya gerak listrik pada kumparan stator. Perputaran secara terus-menerus menghasilkan flux magnet putar yang memotong kumparan setiap saat. Flux putar yang dihasilkan oleh arus bolak-balik tidak seluruhnya dihasilkan pada kumparan stator. Pada kumparan stator, timbul flux bocor yang dinyatakan dengan hambatan armatur dan reaktansi armatur. Kumparan rotor terletak antara kutub magnet utara dan kutub magnet selatan sehingga mempunyai flux magnet. Kedua flux magnet tersebut akan saling berinteraksi dan mengakibatkan rotor berputar. Perputaran rotor sama dengan kecepatan pemberian flux magnet putar dari stator. Yang keempat adalah transformator. Transformator atau trafo merupakan salah satu alat yang memiliki prinsip kerja mampu mengkonversi dari arus bolak-balik ke arus searah dengan cara memindahkan tenaga listrik arus bolak-balik antar dua lilitan kawat atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Prinsip transformator ini membuat transformator menjadi salah satu alat yang mempunyai keunggulan dari alat lain. Yang kelima adalah kendali motor arus bolak-balik. Dalam kendali motor arus bolak-balik, transformator berperan untuk mengurangi tegangan pada terminal motor selama periode percepatan. Cara ini dinamakan pengasutan autotransformator. Motor arus bolak-balik membutuhkan arus mula yang sangat besar sehingga dibutuhkan suatu cara agar motor ini mampu bekerja secara efektif dan efisien. Selama pengasutan dengan pereduksian tegangan, motor itu terhubung ke tap-tap pada autotransformator. Tegangan mulai yang rendah membuat motor tersebut menarik arus listrik yang lebih sedikit dan menghasilkan torsi yang lebih sedikit dibandingkan jika ia terhubung langsung dengan tegangan jala-jala. Perpindahan tegangan dapat diatur pada suatu relay jika perpindahannya mengalami pengurangan tegangan total. Suatu relay yang sensitif terhadap arus mungkin digunakan untuk mengendalikan perpindahan untuk memperoleh percepatan arus secara terbatas. Kegunaan listrik arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari juga dapat untuk menghidupkan peralatan rumah tangga seperti lampu penerangan, kulkas, pesawat, TV, mesin cuci, dan mixer, juga untuk penerangan jalan raya. Berikut adalah bahaya arus bolak-balik. Bahaya arus bolak-balik. Arus bolak-balik dengan nilai hingga 10 ampere tidak dapat membahayakan manusia selama tidak menyentuh dan mengalir ke tubuh. Sebaliknya, arus ini dengan rentan antara 10 hingga 100 mA dan memiliki frekuensi rendah dapat menyebabkan kematian jika bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Ambang batas frekuensi yang tidak membahayakan tubuh manusia ialah 105 Hz. Panas yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut juga dapat menembus sedalam beberapa milimeter ke permukaan kulit dan merusaknya. Arus dengan frekuensi tinggi dapat menghasilkan panas yang dapat merusak organ tubuh yang paling dalam. Dapat soal, rangkaian RLC yang ditanya adalah kuas arus maksimum pada rangkaian di atas. Di sini pertama-tama kita bisa tulis yang kita ketahui terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada R-nya, lalu ada I-nya, lalu ada C, yaitu 500. Nah, selanjutnya di sini diberitahu juga ada persamaan V sama dengan 26 sin 200 TV. Nah, jadinya di situ kita bisa tahu bahwa omeganya itu 200 radian per second dan untuk V-nya 26 volt. Oke, ini yang diketahuinya. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya itu merupakan I maksimalnya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sebelum kita menemukan I max, kita harus mencari XL-nya dulu. Ini yaitu omega L. Jadi langsung dimasukin aja 200 dikali 0,75. Dari sini kita bisa mendapatkan jawabannya adalah 15 ohm. Selanjutnya, setelah kita sudah mencarikan XL, kita mencarikan XC. Untuk XC ini rumusnya seper omega C. Nah, seper omega C, jadi kita masukin 1 per 200 dikali ini C-nya ini 500 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 10 ohm. Oke, setelah XL dan XC sudah diketahui, kita bisa langsung mencari
Z-nya. Untuk Z sendiri itu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Oke, langsung dimasukin aja ke persamaannya, jadinya 12 kuadrat ditambah 15 dikurang 10 kuadrat. Oke, dari sini kita bisa langsung menghitung Z-nya sama dengan akar 144 ditambah 25. Dari sini ketemu Z-nya itu akar 169, yaitu 13 ohm. Oke, setelah ketemu 13 ohm ini kita belum selesai karena kita mencari kuat arus maksimalnya, yaitu Imax. Imax-nya berapa? Nah, Imax-nya ini rumusnya adalah V per Z. Jadi I sama dengan V per Z. Tadi kita tahu V-nya itu ada di paling atas, yaitu 26 volt ya, yang ini. Jadi bisa langsung dimasukin aja, 26 dibagi 13 sama dengan 2 ampere. Jadi untuk rangkaian RLC ini kuat arus maksimumnya adalah 2 ampere. Oke, sekian, terima kasih. Dapat soal. Selanjutnya kita bakal bahas tentang soal RLC, tapi yang tidak diketahui RLC-nya. Jadi kita harus menentukan RLC-nya itu berapa. Habis itu diketahuinya adalah sumber AC memberikan GGL voltnya adalah 20 volt, RMS-nya pada frekuensinya 60 Hz. Diketahui juga kalau sakelar S tertutup arusnya adalah RMS 183 mA. Karena mA kita ubah jadi A-nya aja. Terus ketika sakelarnya ditutup pada posisi A, arusnya terdapat 298 mA. Jadi 0,98 A. Dan sakelar ditutup pada posisi B, arus totalnya adalah 137 mA. Jadi 0,137 A. Nah, untuk rumusnya sendiri kan ada rumus impedansinya, itu diketahui Z sama dengan volt dibagi arus. Bisa kita lihat yang diketahui adalah kuat arus ya, jadi kita bisa ubah jadi I-nya sama dengan volt per impedansi. Dan kita bisa ketahui juga impedansi itu adalah akar dari R kuadrat ditambah SL dikurang SC kuadrat. Nah, pertama yang diketahui kan adalah S terbuka dari IRMS-nya. Kita bisa ketahui dari rumusnya ini. Ini adalah IRMS sama dengan volt RMS per akar R kuadrat ditambah SL min SC kuadrat. Kan kita ketahui kalau kuat arusnya untuk S yang terbuka adalah 0,183 dan voltnya adalah 20 kan. Jadi kita bisa ketahui juga dari SC-nya ini. Berarti kita bisa ketahui dari rumus ini. Dan ini kita kali silang dulu. Di situ untuk menghilangkan kuadrat akar ya, kita kali pangkat 2, oke. Jadi 0,183 kuadrat adalah 0,033489 R kuadrat SL min SC kuadrat sama dengan 400. Maka kita bisa ketahui R kuadrat SL min SC kuadratnya adalah 400 dibagi 0,9 adalah 0,422. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kita bisa cari persamaan keduanya biar dikurangi dari yang diketahui, yaitu S tertutup di A. S tertutup di A ini bisa dilihat dari gambar yang ini. Jadi untuk yang soalnya yang dilihat adalah ini dulu. Yang pertama, kenapa gambarnya itu cuma kayak gini, karena kalau pas S-nya dibuka, jadi R yang di dalamnya itu tidak dihitung. Nah, untuk yang S dibuka lagi dengan rumus yang sama, yaitu
IRMS. IRMS untuk di A itu kan 0,298, dimasukin 0,298 sama dengan 20 per R kuadrat tambah SL min SC kuadrat. Kita kali silang lagi, R kuadrat tambah SL min SC kuadrat sama dengan 20. Untuk caranya sama lagi, untuk menghilangkan kuadratnya kita kar kuadrat. Jadi bisa diketahui R kuadrat SL min SC kuadrat sama dengan 400 dibagi, untuk ini kan R-nya ada 2 ya, R-nya ada 2, makanya kita rumusnya itu dibagi 2 adalah 4504,30. Ini adalah persamaan kedua. Udah kayak gitu, ini akhirnya kita cari persamaan ketiga dari ya tetap di B adalah 0,137. Berarti dengan rumus yang sama, ini ada R-nya, tapi dia L tuh gak ada. Berarti IRMS kita masukin dulu rumusnya. Berarti ini kan 0,137. Berarti 0,137 sama dengan 20 per R kuadrat 0 tambah SC kuadrat. Kita kali silang lagi, kita akar 2 dulu. 0,137 itu kan dipangkat 2 adalah 0,018769. Ini R akarnya hilang, jadi tinggal R kuadrat tambah SC kuadrat sama dengan 400. Nanti kita bisa ketahui R kuadrat tambah SC kuadrat 400 dibagi 0,018769 adalah 21,31174. Oke, ini persamaan 3. Jadi dari persamaan 1, 2 itu kita bisa cari atau mengurangi SL min SC ini. Lihat dulu dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kan yang di atas ini, berarti R kuadrat tambah SL per SC kuadrat sama dengan 1944/2. Dan ini kan R untuk persamaan yang kedua ada R kuadrat tambah dengan 405,0430. Ini persamaan kedua. Nah, ini kita kurangin buat mendapatkan R itu berapa. Selanjutnya, jadi kita bisa tahu R kuadrat dari nanti dikali 4 terus dibagi 3 ya, 7439,92 nya. Jadi kita akhirnya masukin ke R ini ke rumus persamaan 3 biar kita dapat SC nya. Nanti SC nya kita bisa tahu C nya itu berapa. R nya udah ketahui ya, berarti 9919,89 tambah SC kuadrat sama dengan 21,311,74. Nanti SC nya bisa kita ketahui dari 21,311,74 dibagi 9919 11,391,85 di 106,73 ohm. Berarti dari SC ini kita bisa ketahui nilai C nya. Nilai C kan bisa kita dari rumus SC sama dengan 1 per WC. SC nya itu 106 tadi, 0,73 1 per WC. F 2 kali F berarti 2 pi kali F nya adalah 60, berarti 60, berarti W nya adalah 120 pi. Kita kali silang, berarti C nya adalah 1 dibagi 120 dikali 120 pi dikali
106,73 di 24,86 mikrovolt. Udah dapet C-nya nih, berarti kita bisa tinggal cari L-nya tuh berapa. Kita dari L ini kan rumus L bisa kita cari dari SL per WL. Kita ketahui juga XL-nya ini dari R dan C bisa dimasukin ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah kan R kuadrat. Nah, akhirnya kita bisa cari SL-nya nih berapa kan. Kita bagi dulu nih, 119 dibagi 991 dulu itu 2024,33. Maka SL-nya nanti ini ganti jadi tambah, berarti SL adalah 151,72. berarti kita masukin SL-nya adalah 151,72, sedangkan WL-nya juga sama. W itu kan UPF, berarti 120p, berarti WL-nya juga 120p PL. Nah, berarti L-nya kita bisa ketahui 151/72,772 dibagi 120p. Berarti L-nya adalah 8,4 H. Berarti kita bisa udah ketemu nih L sama sini. Sekian mengenai video listrik arus bolak-balik. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.